Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi hakikat media pembelajaran anak usia dini, yang mana materi ini terdapat dalam mata kuliah kita, yaitu media pembelajaran anak usia dini. Nah, untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Dea Laifatul Nikmah NIM 007, yang kedua ada Nuraini Istihanul Azza NIM 033, dan juga Desi Dwi Chandra NIM 040. Selanjutnya ada Aam Aminatus Solihah NIM 109. Kami semua dari kelas PIAUD 5C. Untuk yang pertama, kita bahas definisi media pembelajaran anak usia dini. Media berasal dari bahasa Latin, adalah dari kata medium yang secara harfiah memiliki arti antara, perantara, ataupun pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengertian media dalam pembelajaran yaitu segala bentuk alat komunikatif yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari sumber kepada anak didik yang bertujuan agar dapat merangsang pikiran peserta didik, perasaan peserta didik, minat dan perhatian anak didik untuk mengikuti kegiatan proses pembelajaran. Adapun tujuannya dari media pembelajaran dibagi menjadi dua, secara umum dan juga secara khusus. Nah, secara umum tujuan media pembelajaran adalah membantu pendidik dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pembelajaran kepada anak didik agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik dan lebih menyenangkan dan tertanam pada diri anak. Sedangkan tujuannya secara khusus dibagi menjadi 4. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat belajar anak. Yang kedua, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Yang ketiga, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh anak. Yang terakhir atau yang keempat, mewujudkan situasi belajar yang efektif dan memberikan motivasi belajar kepada anak. C. Fungsi MC Count dalam bukunya Audiovisual Aids to Interaction mengemukakan 4 fungsi media. Yang pertama, mengubah titik berat pendidikan formal, artinya dengan media pembelajaran yang tadinya abstrak menjadi konkret, pembelajaran yang tadinya teoritis menjadi fungsional praktis. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar. Media menjadi motivasi ekstrinsik bagi pembelajar, sebab penggunaan media pembelajaran menjadi lebih menarik dan memusatkan perhatian pembelajar. Yang ketiga, memberikan kejelasan agar pengetahuan dan pengalaman pembelajar dapat lebih jelas dan mudah dimengerti, maka media dapat memperjelas hal itu. Yang keempat, memberikan stimulasi belajar, terutama rasa ingin tahu belajar. Daya ingin tahu perlu dirangsang agar selalu timbul rasa keingintahuan yang harus dipenuhi melalui penyediaan media. Fungsi efektif media. Media juga berfungsi secara efektif dalam konteks pembelajaran yang berlangsung tanpa menuntut kehadiran guru. Dalam hal situasi seperti ini, tujuan telah ditetapkan petunjuk atau pedoman kerja untuk mencapai tujuan telah diberikan. Bahan-bahan atau material telah disusun dengan rapi, dan alat ukur atau evaluasi juga disertakan. Adapun ciri-ciri media untuk anak usia dini yaitu: yang pertama, alat permainan yang tidak bahaya untuk anak. Yang kedua, mengandung unsur pendidikan. Ketiga, alat permainan yang beraneka macam. 4. Memiliki tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan anak usia dini. 5. Menggunakan alat permainan yang sederhana di sekitar anak. 6. Alat permainan yang tidak mengandung bahan pengawet. 7. Alat permainan yang menjadi media harus memiliki keamanan. 8. Alat permainan yang mempunyai desain yang sederhana tapi menarik. 9. Alat permainan yang memiliki warna-warna yang mencolok. 10. Alat permainan yang biasa mengembangkan 6 aspek perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Dalam penggunaan media dalam pembelajaran, dapat juga menumbuhkan sikap positif anak terhadap materi dan proses belajar, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif.
saya Nurani Ihsanul Azhar dari kelas 5C. Yaitu di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran yang pertama yaitu menurut Hamalik yaitu memperlancar interaksi guru dengan murid supaya proses pembelajaran, proses belajar mengajar itu bisa lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada secara khusus. Manfaat media pembelajaran secara khusus yang ada 6 ya. Yang pertama yaitu dalam penyampaian materi dapat diseragamkan. Yang kedua, proses belajar mengajar lebih jelas dan lebih menarik tentunya. Memang pada dasarnya pendidikan anak usia dini itu lebih suka hal-hal yang menarik, yaitu dengan cara kita sebagai pendidik bisa menyampaikan dengan media pembelajaran agar peserta didik tertarik dengan materi apa yang kita sampaikan. Yang ketiga yaitu menjadi lebih interaktif karena dengan media akan terjadinya komunikasi dua arah, sedangkan tanpa media itu hanya cenderung ke satu arah. Nah, dengan media nantinya murid bisa bertanya dengan guru. Begitupun sebaliknya guru juga bisa bertanya dengan murid. Untuk apa? Yaitu untuk mengetahui sejauh mana materi yang diterima oleh murid, seperti itu. Yang keempat yaitu lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Yang kelima, memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan di kapan saja. Nah, kita sebagai pendidik tentunya proses pembelajaran itu dilakukan di sekolah, akan tetapi jika kita sebagai orang tua bisa dilakukan dengan di rumah, seperti itu. Yang keenam, yang terakhir yaitu memungkinkan kualitas hasil belajar anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Dwi Chandra, NIM 040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip media pembelajaran menurut An-Nawar. Yang pertama, penggunaan media pengajaran hendaknya dipandang sebagai bagian penting yang harus ada. Yang kedua, media pengajaran harus dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah-masalah yang dihadapi pendidik. Yang ketiga yaitu dalam penggunaan media pengajaran harus digaris secara stimulus, bukan sembarang-barang menggunakannya. Yang keempat, guru dapat memanfaatkan multimedia yang menggunakan dan memperlancar proses belajar mengajar. Untuk prinsip yang selanjutnya yaitu menurut Mansur. Menurut Mansur, yang pertama, media pembelajaran yang dibuat hendaknya digunakan untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak dan dapat dijadikan sebagai media pembelajaran secara berulang-ulang atau dapat digunakan misal tahun ini dapat digunakan tahun selanjutnya, atau kita bisa menginovasi model pembelajaran dengan media yang lebih menarik, seperti itu. Yang kedua, bahannya mudah dipakai. Misalnya kita bisa menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kita, barang-barang bekas dari botol, kardus, atau yang lainnya. Yang ketiga, tidak menggunakan bahan yang berbahaya bagi anak. Misalnya hal-hal yang tajam seperti kaleng itu bisa digunakan, tapi harus ditutupi misalnya dengan kain atau dengan kertas agar kaleng itu tidak mengenai anak, karena kaleng itu ketika digunting akan tajam. Selanjutnya yang keempat, menurut Mansur, media pembelajaran harus sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Yang kelima, dapat digunakan secara individu, kelompok maupun klasikal. Yang keenam atau yang terakhir, bisa dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan anak, misal anak TKA atau anak PAUD. Jadi media pembelajaran itu harus disesuaikan
disesuaikan dengan perkembangan. Di sini saya ingin menyimpulkan bahwa media adalah alat yang tidak bisa dipisahkan dalam proses belajar mengajar di anak usia dini atau proses pembelajaran pada anak usia dini. Karena pada dasarnya karakteristik anak usia dini yaitu belajar sambil bermain. Bermain dapat menstimulasi aspek perkembangan anak, baik moral, agama, fisik motorik, bahasa, sosial emosional, dan seni dan lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa bermain menggunakan media pembelajaran dapat menstimulasi aspek perkembangan anak. Oleh karena itu, dalam pembelajaran anak usia dini sangatlah memerlukan media. Dengan menggunakan media, tentunya dengan menggunakan media pembelajaran, nanti anak bisa senang dan tertarik dengan materi apa yang disampaikan oleh guru. Selain itu, dengan media pembelajaran, proses belajar mengajar itu lebih efektif dan efisien.